Assalamualaikum saudaraku semua dimanapun berada. Bersama saya lagi IM88, video seputar aktivitas pertanian. Di kesempatan kali ini saya melakukan pengocoran cabai yang kedua di umur 10 HST. Pupuk apa saja yang saya berikan di tanaman cabai di umur 10 HST ini, silahkan simak video sampai habis ya. Semoga bermanfaat. Saudaraku semua dimanapun berada, di umur 10 HST ini saya memberikan pupuk ke cabai dengan sistem kocor, yaitu dengan menggunakan yang masih sama dengan pemupukan yang pertama, pupuk yang mengandung unsur N dan P yang nitrogennya lebih rendah dari fosfatnya. Dan saya juga masih menggunakan asam amino dan jagaba. Bedanya di pemupukan kocor yang kedua ini saya menambah asam humat. Penjelasan pupuk dan nutrisi-nutrisi yang saya berikan ke cabai ntar ya saudaraku semua di video-video yang terakhir. Terus simak video selengkapnya biar kita saling belajar dan bertukar pengalaman. Pupuk N dan P yang saya gunakan dengan merek dagang Ultradap dengan dosis 3 sendok makan, dan saya juga menambah asam humat 2 sendok makan, asam amino 25 ml, jagaba saya masih menggunakan dengan dosis 1 liter per 20 liter air. Kenapa saya masih menggunakan jagaba dan nutrisi-nutrisi yang masih sama dengan pemupukan yang pertama? Pasti semuanya ada alasan-alasan tertentu bagi para petani menggunakan pupuk apa saja dengan merek apa saja dan dosisnya. Pasti semua punya alasan. Semoga video di kali ini bisa bermanfaat, saling bertukar pengalaman tentang seputar pertanian. Saudaraku semua, saya melakukan pengocoran dan pengairan selalu di sore hari di saat musim kemarau, dikarenakan di sini cuacanya sangat panas dan angin. Alhamdulillah cabai saya masih sehat, segar atas doanya saudara-saudaraku semua. Semoga saudaraku-saudaraku semua juga diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, diberi rezeki yang lancar dan dibarokahi segala apa yang rezeki didapat. Di tanaman cabai saya ini tergolong tempatnya yang di saat hujan itu tanahnya lembab dan keringnya itu lama, apalagi di sekelilingnya lahan saya ini penuh tanaman mangga dan buah-buahan lainnya. Jadi banyak tantangan, dan ada juga tanaman cabai yang tua, ada tanaman terong dan tanaman tomat. Jadi kita sebagai petani harus lebih jeli dan kita rawat secara teratur, karena di setiap tempat dan kondisi itu berbeda penanganannya dan jangka waktu kita mengasih nutrisi maupun antisipasi hama dan jamur yang ada di tanaman kita. Kita harus lebih tahu kondisi lahan dan tanaman kita. Saudaraku semua, sekarang jam 3 lebih saya melakukan pengocoran kali ini. Saya sempatkan karena ada kegiatan-kegiatan lainnya. Yang penting kita itu luangkan waktu untuk
aktivitas lainnya, dan juga merawat tanaman kita bila kita sebagai petani, dan bagi untuk saudaraku yang lain yang pekerjaannya tuh selain petani juga bisa membagi waktu, kapan waktunya bekerja, kapan aktivitas lainnya, dan kapan waktunya kita ibadah. Kita jangan lupa bahwa kita itu makhluk Tuhan. Saudaraku semua, saya selalu melakukan suatu pekerjaan itu, entah itu kocor atau apa, pasti saya sekalian mencabut rumput yang ada di sekitar tanaman cabai, ataupun ada yang rusak saya sulam langsung, sekalian jalan dengan kocor dan cabut rumput. Walaupun tidak selesai semua, keesokannya kita tinggal meneruskan apa yang belum selesai. Kalau saya seperti itu. Tapi kalau yang penting-penting kayak spray, kayak pupuk, itu saya harus selesaikan saat itu juga, karena keesokannya itu umur cabai sudah berkembang dan tanaman itu juga pasti usianya juga bertambah. Kita harus menyesuaikan, jangan sampai itu telat, karena penanganannya itu di masa-masa tertentu kita itu harus teliti apa yang harus kita lakukan dan apa yang dibutuhkan tanaman kita. Saudaraku semua, di saat ini cabai saya 10 hari alhamdulillah seperti ini perkembangannya. Saya juga bersyukur, tidak lupa berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dan doanya saudara-saudaraku semua. Sebentar lagi saya juga akan menjemput anak mengaji. Saya luangkan sebentar, sekian kita ibadah. Ntar kalau ada waktu saya teruskan, karena besoknya saya berencana mau menyeprai tanaman padi. Jadi kita harus rawat semua, jangan pilih kasih dengan apa yang kita punya. Kita seimbangkan, kita rawat dengan perhatian penuh, jangan pilih kasih, biar Tuhan itu juga merestui apa yang kita lakukan, biar semua lancar. Di sini angin sangat kencang dan juga jam segini matahari juga masih terik. Kalau nunggu matahari agak tenggelam ya kesorean, waktunya sudah tidak tepat. Tapi tidak apa-apa saudaraku, kalau sore seperti ini panasnya tidak terlalu terik, tidak terlalu menyengat. Semoga kita selalu diberi kesehatan, keberkahan, agar kita bisa menjalani dengan lancar. Saudaraku semua, saya memberikan unsur N dan P itu bertujuan untuk pertunasan cabai, karena nitrogen itu sangat penting untuk tanaman, apalagi di musim kemarau dan masa-masa pertumbuhan atau masa vegetatif. Unsur nitrogen sangat dibutuhkan masa-masa pertumbuhan sebagai pembelah sel dan
bertunasan sebagai penghijau daun, juga sebagai proses fotosintesis penyerapan nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman cabai. Dan fosfat yang tinggi sangat penting juga sebagai pembentukan akar-akar, karena akar yang sehat itu sehat pula tanamannya. Fosfat selalu dibutuhkan di setiap fase-fase tanaman, dari vegetatif ke generatif. Fosfat selalu dibutuhkan. Jadi saudaraku, kita harus selalu memenuhi unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman bila ingin tanaman kita berkembang dengan baik dan menghasilkan yang maksimal. Asam humat saya berikan pertujuan untuk pembenah tanah, karena lahan saya itu lahan bekas. Jadi saya memberikan nutrisi-nutrisi pembenah tanah ataupun organik-organik lainnya. Asam humat banyak manfaatnya. Selain pembenah tanah, bisa juga sebagai penyeimbang pupuk kimia yang kita berikan selama kita bertanam. Asam amino sangat bagus di masa-masa baru pindah tanam. Asam amino juga bermanfaat untuk menjaga tanaman kita agar tidak stres saat pindah tanam sampai beradaptasi dengan lahan. Jadi tanaman kita langsung hidup atau ngilir, istilah orang Jawa. Jagaba masih saya gunakan karena saat sterilkan lahan saya menggunakan H2O atau hidrogen peroksida, bahwa bahan tersebut itu bisa mematikan jamur atau patogen-patogen jahat maupun baik yang bermanfaat untuk tanah kita. Jadi saya harus mengembalikan bakteri-bakteri yang baik yang ada dalam tanah dengan mengasih jagaba itu. Itulah karena apa saya memberikan jagaba maupun asam humat di awal-awal pertumbuhan atau vegetatif. Itu alasan saya menggunakan bahan-bahan tersebut, karena saya yang mengetahui situasi lahan dan kondisi tanaman saya. Jadi saya yang harus banyak belajar dari saudaraku semua. Ada kurang lebihnya saya juga minta maaf, dan bila ada kritik dan sarannya saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kita bisa saling berbagi dan saling belajar, bahwa semua itu pasti ada kekurangannya, apalagi dengan soal pertanian. Kondisi, situasi, tempat juga berbeda juga penanganannya. Tinggal kita yang lebih rajin, banyak belajar dan mencermati apa yang dibutuhkan tanaman kita. Ya, itu anak saya, saudaraku. Setelah pulang ngaji tadi saya sempatkan menjemput, dan ini tinggal sedikit saya meneruskan kocornya. Hai, lagi gabut. Itulah saudaraku, cara kami bercanda sebagai ayah dan anak. Semoga saudaraku semua juga diberi kebahagiaan dengan keluarga, dengan istri dan anaknya. Dan yang belum menikah semoga cepat menikah, dan yang belum berjodoh semoga cepat dijodohkan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Cukup sekian dulu ya saudaraku, semoga video ini bermanfaat.